Ini dilaksanakan pemeriksaan terhadap korban yang merupakan anak daripada ini. Kami sebagai LSM ini mendampingi diminta oleh orang tua korban. Tadi sudah dilaksanakan, dimintain keterangan dari korban dan baru saja selesai. Nah, apa yang menjadi harapan orang tua kami juga secepatnya ini pelaku ini segera ditangkap. Pelaku ini segera ditangkap karena sampai sekarang pelaku masih bebas berkeliaran. Jangan sampai ada korban-korban begitu, karena ini menyangkut anak di bawah umur. Anak di bawah umur ada penerus, generasi penerus bangsa. Jangan sampai dirusak orang-orang yang punya pikiran dan perilaku bejat. Nah, kasus ini kan sudah dilaporkan dari Agustus 2024. Nah, kami tetap mengawal dan sampai persidangan, sampai kasusnya putus, kami akan tetap mengawal kasus ini. Nah, dan harapan kami yang seperti yang tadi, keadilan untuk anak harus diberikan. Kami meminta supaya equality before the law, kesamaan hak atas hukum berlaku untuk semua orang, karena dari bulan Agustus 2024 sampai sekarang pelaku belum ditangkap, padahal visum dari dokter sudah, pemeriksaan saksi sudah, dan pengakuan sendiri dari anak sudah. Nah, apalagi saya kira untuk naik sebagai penahanan minimal 2 alat bukti yang sudah cukup untuk menahan tersangka ini, pelaku ini. Nah, ini sangat meresahkan masyarakat, di mana anak-anak menjadi korban dari kelakuan bejat, dan ini jangan sampai kita sepelekan, ya. Ini terkait dengan masa depan bangsa. Jangan sampai anak-anak ini dengan kejadian seperti ini dipastikan membawa efek psikologis yang buruk. Bang, ini kan sudah terhitung hampir 9 bulan ya? Betul. Harusnya kan kalau anak itu lebih spesialis ya? Iya, ini harus diberikan perhatian khusus sesuai dengan International Convention untuk hak-hak anak, di mana harus diberikan perhatian khusus. Terutama ini anak ini adalah korban kekerasan seksual. Anak ini di bawah umur. Itu yang tadi kita tidak harapkan adalah jangan sampai ada korban-korban lain. Nah, korban-korban lain ini kalau tidak misalnya kita cegah, jadi kemana bangsa ini? Ya, Bang, update dari penyidik sendiri seperti apa sih? Statusnya sudah naik lidik atau masih apa? Atau masih lidik atau udah naik sidik atau gimana? Ini sudah disidik ya. Nah, nanti kita tunggu proses dari penyidik selanjutnya. Kami harapkan segera diselesaikan itu aja, karena jangan sampai berlarut-larut. Ada kendala di mana kata penyidik? Kami tidak mau suzon ya. Kami tunggu aja dari penyidik, itu aja. Oke, Mbak sendiri sebagai orang tua dari korban seperti apa sih, Mbak? Ya, kalau melihat saya ini, saya pribadi selaku pelapor juga sebagai ibu korban, harapan saya menghormati institusi Polri, prosesnya saya hormati sekali. Saya mohon dengan sangat pelaku segera ditahan. Itu aja sih. ini kan pelaku keluarga ya, dari pihak keluarga besar sendiri gimana? Keluarga besar kita support untuk terus lewat jalur hukum. Minta untuk ditahan. Dan sampai saat ini pelaku seperti apa? Untuk saat ini pelaku masih di luar dan masih merasa bahwa ini bukan masalah yang terlalu besar gitu. Jadi dia biasa aja. Dipanggil juga beberapa kali mangkir.
Tapi ada permintaan maaf atau apa gitu dari Permintaan maaf baru 3 hari lalu. Setelah 9 bulan berjalan, baru 3 hari lalu yang bersangkutan menemui saya juga diwakili disaksikan dengan pihak dari GMBI. Permintaan maaf cuma sekedar permintaan maaf dan sedikit agak mengintervensi untuk mencabut laporan. Kalau dibilang mangkir dari pihak kepolisian sendiri seperti apa, kan artinya beberapa kali mangkir? Ya, dari pihak kepolisian terakhir mengantarkan sendiri, dari penyidik yang mengantar surat panggilannya sendiri langsung ke rumah terlapor. Biasanya kalau mangkir itu beberapa kali ada panggilan penjemput Iya, paksa. waktu mangkir itu dia masih pas BAI pertama kedua dia mangkir, BAP pertama mangkir, terus BAP kedua suratnya diantar datang. Nah, berikutnya datang. Kondisi dari dedeknya sendiri gimana? Kalau sekarang lebih baik daripada 6 bulan sebelumnya, gitu. Karena memang sampai saat ini masih terapi di psikiater juga. Dan artinya memang bukti-bukti sudah jelas Sudah. ya? Memang ada kekerasan dan Jadi yang pertama itu laporan saya kan untuk pelecehan visum. Nah, visum itu sebetulnya saya pribadi karena pada saat pemeriksaan saya mendampingi, saya sudah tahu bahwa visumnya itu dijelaskan dokter visum bahwa ada robekan. Tapi selama proses BAI, BAP dari penyidik sendiri tidak menjelaskan. Baru menjelaskan itu bulan Maret. Bulan Maret menjelaskan bahwa hasil visum ada robekan dan tidak sinkron. Maka akan dilakukan pemeriksaan dokter visum. Gitu. Nah, hari ini dari anak saya sendiri memberikan keterangan tambahan yang memang sebelumnya itu belum dia keluarin unek-uneknya gitu. Baru hari ini akhirnya disampaikan bahwa memang terjadi apa ya namanya? Nah, pencabulan ya. jadi tadinya ibunya sebagai orang tua melaporkan hanya pelecehan. Ternyata setelah divisum ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Nah, kenapa begitu? Karena anak ini dalam trauma, depresi, tidak bisa mengeluarkan kata-kata atau tidak bisa memberikan keterangan seperti apa yang telah dia rasakan. Nah, kami dapat informasi juga bahwa korban ini, anak ini sebenarnya sempat sampai depresi hampir setahun, bahkan di tempat tidur sudah nggak mampu ke kamar mandi, saking depresinya. Nah, lama-kelamaan baru mau menceritakan hal sebenarnya apa yang dialami. Jadi tadi itu polisi minta keterangan tambahan karena ternyata apa yang diutarakan waktu pertama lebih daripada apa yang terjadi sesuai dengan hasil visum. Makanya diberikan atau diminta keterangan ulang terhadap korban. Oke, sedikit flashback boleh? Karena banyak yang kita tidak tahu ya. Sosok yang dilaporkan siapa, pelaporan kapan terjadi, dan pasal apa yang dilaporkan? Pelaporan dimulai tanggal 27 Agustus 2024. Kenapa lama? Kejadian sebenarnya tahun 2021. Kenapa lama? Seperti tadi, anak ini depresi, sehingga tidak bisa memberikan keterangan. Bahkan orang tua sendiri pun tidak mampu untuk membujuk anak tadinya ya, karena anak ini dalam keadaan depresi. Lama-kelamaan baru mau cerita. Nah, makanya awal tadi, seperti saya ulang lagi nih, awal tadi laporan ada cuma sekedar pelecehan. Karena ini juga pelaku ini kan, yang punya siapa? pelaku ini masih ada hubungan keluarga. Usianya Siapa, paman atau siapa gitu? Paman. Paman ya, pamannya korbannya, paman kandung. Enggak, ipar dari suami saya. Oh, iparnya dari suami. Oke. Pasal yang dilaporkan? Inisialnya siapa dan pasal yang dilaporkan? Pasal yang dilaporkan terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 76.e dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Inisial terduga pelaku? Inisialnya M. M.